Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang landasan normatif dan landasan operasional dari kemuhammadiyahan. Anggota kelompok 3 beranggotakan yang pertama Rima Milawati, yang kedua Rahma Andriani Sudarta, yang ketiga Fatmawati, yang keempat Tiara Vergita Mahanani, dan yang kelima Aisyah Sinta Balkis. Pembahasan yang pertama mengenai landasan normatif Muhammadiyah. Landasan normatif terhadap pelaksanaan dan aktivitas Muhammadiyah ini meliputi 3 hal. Yang pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang kedua, Kepribadian Muhammadiyah, dan yang ketiga, Matan dan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu rumusan konsepsi yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, amma, dan perjuangan setiap manusia muslim, yang mana Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini menjiwai dan menghembuskan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan seluruh gerak organisasi Muhammadiyah. Sejarah lahirnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berawal dari kegelisahan almarhum Ki Bagus Hadikusumo selaku Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942 terhadap perkembangan zaman yang maju membawa konsekuensi logis terhadap cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kemudian dirumuskanlah konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah untuk dibahas dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Rumusan tersebut diajukan kembali pada Muktamar ke-31 tahun 1950 Yogyakarta. Namun, dalam forum tersebut, Hamka juga membawa konsep, sehingga belum dapat disahkan konsep mana yang dipilih. Lalu, direkomendasikan untuk dibawa dalam sidang Tanwir tahun 1951. Dalam sidang tersebut, konsep yang diterima yaitu milik Ki Bagus Hadikusumo, tetapi dengan catatan penyempurnaan redaksional dan dibentuklah tim pencampurna. Latar belakang tersebut mulai nampak atau terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sudah lebih dari 30 tahun yang ditandai dengan 1. Belum adanya rumusan formal, 2. Adanya kecenderungan kehidupan rohani yang menampakkan gejala menurun, 3. Semakin kuatnya pengaruh pikiran dari luar, 4. Dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah terdiri dari Surah Al-Fatihah, Hadis Nabi, Surah Ali Imran ayat 104, Surah As-Syabah ayat 15. Dalam matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pokok pikiran, yaitu 1. Hidup harus berdasar pada tauhid Allah. 2. Hidup bermasyarakat merupakan sunatullah. 3. Hanya dengan hukum Allah kehidupan sosial dapat berjalan. 4. Penempatan Islam sebagai sumber hukum tertinggi. 5. Agama Islam adalah agama seluruh utusan Allah. 6. Organisasi merupakan alat realisasi ajaran Islam. 7. Tujuan dan cita-citanya yaitu terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepribadian Muhammadiyah yaitu ciri dan sifat-sifat khas Muhammadiyah yang merupakan manifestasi dari jiwa dan semangat Muhammadiyah yang mewarnai setiap gerak dan langkah perjuangan Muhammadiyah harus dimiliki dan dipelihara oleh setiap warga Muhammadiyah. Proses perumusan Muhammadiyah diawali dengan kursus pimpinan yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Konsep awal itu dilontarkan oleh Kiai Haji Fakih Usman dalam
sebuah kursus pimpinan yang diselenggarakan Muhammadiyah pada bulan Ramadan, tepatnya tahun 1381 Hijriah di Yogyakarta, dengan mengusung tema atau judul "Apakah Muhammadiyah itu?". Hasil perumusan materi Muhammadiyah kemudian diserahkan kepada pimpinan Muhammadiyah lalu diterapkan sebagai agenda sidang Tanwir tanggal Agustus 1962. Kemudian akan dibicarakan lagi pada sidang Muktamar ke-35 di Jakarta atau dikenal dengan sebutan Matan Rumusan Kemuhammadiyahan pada tanggal 29 April 1963. Sekarang kita mengenal kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah yaitu perserikatan yang bergerak dalam bidang dakwah Islam, amal ma'ruf, nahi mungkar yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat yang bertujuan terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada perseorangan terbagi menjadi dua, yaitu dakwah kepada mereka yang telah Islam, yaitu pembaruan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada fatwa Islam yang original dan murni. Kemudian yang kedua itu kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan usul untuk memeluk agama Islam. Dasar amal usaha Muhammadiyah itu ada hidup insan harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup insan itu harus bermasyarakat. Dalam bermasyarakat itu harus bersosialisasi seperti itu. Kemudian memenuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa fatwa Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat, yaitu kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan insan kepada sesama manusia. Ittiba kepada langkah dan usaha Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-C, yaitu pedoman amal usaha dan usaha Muhammadiyah. Menurut prinsip tersebut di atas bahwa apapun yang diusahakan dan bagaimanapun caranya, Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berdoman pada berpegang teguh akan fatwa Allah dan Rasulnya, bergerak dengan membangun segenap bidang dan lapangan dengan memakai cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Sifat-sifat Muhammadiyah itu yang pertama, itu harus beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak mitra dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, dengan memeluk teguh fatwa Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan masyarakat. Yang keenam, mengindahkan segala fatwa, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah. Yang keenam, amal ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi tumpuan tauladan yang baik. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishalah pembangunan sesuai dengan fatwa Islam, kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, membantu kepentingan secara serta hubungan dan golongan ini dalam memelihara membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Rumusan yang dikemukakan oleh Nasir pada Tanwir di Yogyakarta itu dilatar belakangnya adalah dua unsur atau situasi. Yang pertama, lahirnya orde baru yang melakukan perubahan kebijakan depolitisasi dan deideologisasi yang membawa dampak pada organisasi kemasyarakatan. Yang kedua,
sosial akibat modernisasi yang membawa pada perubahan sikap hidup masyarakat. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu terdiri dari 5 angka. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini Islam sebagai agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat bagi manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup yang seutuhnya. Kemudian yang ketiga itu Muhammadiyah mengamalkan Islam dengan sumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal atau semangat jihad sesuai jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ajaran-ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa dan segala sumber daya yang dimilikinya dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk bersama-sama mewujudkan suatu negara yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengenai landasan operasional Muhammadiyah. Landasan operasional itu sendiri merupakan pijakan bagi Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Landasan operasional Muhammadiyah terdiri dari: pertama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang kedua, kitab perjuangan Muhammadiyah. Yang ketiga, visi dan misi Muhammadiyah. Dan yang terakhir keempat, keputusan-keputusan Muhammadiyah. Selanjutnya, penjelasan pertama mengenai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Dalam sebuah organisasi, ADART ibarat undang-undang dasar bagi sebuah negara yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Ini disebabkan ADART memuat informasi-informasi paling mendasar dalam sebuah organisasi. ADART Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Pasal 2 yang berbunyi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut meliputi 17 subsistem sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3. Selanjutnya, penjelasan kedua mengenai kitab perjuangan Muhammadiyah. Dalam konteks Muhammadiyah, kitab merupakan seperangkat rumusan, teori, metode, sistem, strategi, dan taktik perjuangan Muhammadiyah. Kitab perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam muktamar untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Adapun kitab perjuangan Muhammadiyah hasil keputusan muktamar ke-40 di Surabaya tahun 1978 berisi 5 hal, yaitu: yang pertama, hakikat Muhammadiyah; yang kedua, Muhammadiyah dan masyarakat; yang ketiga, Muhammadiyah dan politik; yang keempat, Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah; yang kelima, dasar program Muhammadiyah. Visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat
bangsa, dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan misi Muhammadiyah antara lain, yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasul Allah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan sunnah Rasul. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Keputusan-keputusan Muhammadiyah. Keputusan ini meliputi banyak hal, seperti keputusan muktamar, tanwir, musyawarah wilayah atau muswil, musyawarah daerah atau musda, musyawarah cabang atau muscab, musyawarah ranting atau mushran, dan lain-lain. Keputusan muktamar merupakan acuan utama dalam pelaksanaan program selama satu periode, sebagai kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya, serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya. Program-program hasil dari keputusan muktamar kemudian diterjemahkan secara lebih operasional dalam tanwir. Adapun keputusan-keputusan muswil mengacu pada keputusan muktamar yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Keputusan musda mengacu pada keputusan muswil yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Keputusan muscab mengacu pada keputusan-keputusan musda yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Sedangkan keputusan mushran mengacu pada keputusan muskab yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi ranting masing-masing. Dengan demikian, ada kesinambungan program-program dari tingkat ranting sampai pusat, dan di level bawahlah sebenarnya yang merupakan tangan panjang bagi pelaksanaan program atau keputusan-keputusan Muhammadiyah. Sekian dan terima kasih dari hasil kerja kelompok kami. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.